Baik, selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kita akan melanjutkan kuliah kita dan eh, kita akan melihat pada pertemuan hari ini adalah local wisdom dari South. Minggu lalu kita sudah belajar local wisdom dari North dan kita belajar dari Leopold, kita belajar dari Nice, kita belajar dari Saldang, Matthew Fox dan Barry. Kita semua belajar dan kita berkesimpulan akhirnya bahwa local wisdom dari North itu juga mempromosikan atau sangat menekankan soal creation spirituality, di mana di dalamnya kita manusia terutama harus menyadari diri bahwa kita hidup dalam kebersamaan dengan yang lain, kita hidup dalam situasi yang sama, di bumi yang sama, di alam semesta yang sama. Maka persaudaraan harus dibangun di antara ciptaan itu. Dan secara khusus Nice mengusulkan sebuah deep ekologi yang menekankan soal kedalaman kita untuk sadar bahwa kita harus menghormati setiap makhluk yang ada di luar diri kita sebagai makhluk yang bernilai dan sekaligus juga sebagai pribadi yang harus dihormati. Ya, jadi semua komponen, semua makhluk atau apapun membawa dalam dirinya nilai bawaan atau intrinsic value yang ditanamkan oleh Sang Pencipta dan kemudian berguna untuk perkembangan diri dari makhluk atau komponen itu dan sekaligus juga berkontribusi terhadap kehidupan bersama. Sekarang kita akan melihat local wisdom dari South, ya. Jadi kita sudah lihat tadi ya, kuliah spirituality adalah spiritualitas ciptaan, creation spirituality. Semua ciptaan hendaknya bersaudara karena sama-sama anak ciptaan. Baik, persoalan yang dihadapi oleh benua selatan. Teriakan utama dari benua selatan adalah teriakan akan keadilan dan pembebasan bagi mereka yang tertindas oleh rezim totalitarian dan struktur politik yang tidak adil. Dan teriakan itu adalah teriakan akan pembebasan yang menjadi sangat mendesak, juga terutama karena tanah-tanah rakyat itu dicaplok oleh penguasa dan pengusaha demi kepentingan ekonomi. Maka cry for justice and liberation is the same time, it's the same point with a cry of the earth. Ya, jadi yang termasuk dalam kelompok orang miskin atau kelompok yang tertindas adalah alam semesta ini, terutama tanah. Ya, jadi teriakan utama dari persoalan yang muncul di benua selatan adalah teriakan atas pembebasan karena adanya penindasan, juga penindasan terhadap alam ini, terutama terhadap tanah, bumi. Persoalan berikut adalah yang dihadapi oleh negara-negara selatan adalah bahwa mereka sedang membangun dirinya sehingga mental yang menghinggapi mereka adalah mental developmentalistik yang sangat kuat pada mereka, sangat kuat melekat pada mereka karena mereka ingin atau sedang membangun dunianya, membangun negaranya, dan karena itu mereka berusaha untuk
memperkaya dirinya, membangun dirinya, dan lalu mereka mempunyai mental yang tadi sudah saya katakan mental developmentalistik. Nah, kuliah kita ini sekarang kita akan melihat ekologi and development, ecology and liberation, and ecology and indigenous theology. Saya mulai dengan bagian pertama, ekologi dan pembangunan, atau ecology and development. Negara-negara selatan pada umumnya merdeka pada tahun 40 atau sampai 50-an, ya. Rentang waktu antara itu negara-negara selatan merdeka, termasuk juga Indonesia. Negara yang baru merdeka itu tentu saja miskin, sehingga mereka sedang membangun dirinya. Dan mereka-mereka itu yang sedang membangun dirinya dikategorikan sebagai negara-negara underdeveloped. Dan menggiatkan pembangunan dan mental developmentalistik lahir dari situasi seperti itu. Artinya mereka sedang membangun dirinya, dan membangun dirinya itu mereka menggunakan sumber daya alam satu-satunya yang ada di hadapan mereka, lalu mereka menggunakannya, namun menggunakannya tidak beraturan, tidak teratur, sehingga alam itu menjadi rusak. Namun pembangunan itu menurut hemat saya dilakukan juga dengan meminta bantuan negara-negara maju, developed country, dan mereka menanam modal asing di tempat negara-negara yang baru merdeka itu, negara-negara yang baru berkembang itu, dan membangun negaranya. Artinya begini, mereka menanam modal asing, tetapi pembagian hasil dari pengolahan itu tidak seimbang. Indonesia pernah mengalami dengan kasus Freeport, ya. Kita hanya mengalami, saya pikir hanya 1% saja dari seluruh yang ada, ya. Jadi kita mengalami persoalan-persoalan yang ada itu. Jadi pembangunan itu bersifat tidak adil, unjust, ya, karena terjadi pengerukan kekayaan alam yang berlebihan, mengeruk kekayaan yang sangat masif, dan meninggalkan luka pada ibu pertiwi, pada bumi, dan masyarakat setempat tidak menikmati pembangunan itu. Ya, jadi itu efek-efek dari pembangunan yang sedang giat diwujudkan. Jadi mereka mengejar mengeruk kekayaan alam, mengambil seluruh kekayaan bumi, sumber daya alam, dan meninggalkan luka pada ibu pertiwi, dan masyarakat setempat tidak mengalami atau tidak menikmati pembangunan itu. Para moralis dan ekolog dari negara-negara selatan kemudian melihat bahwa persoalan mendasar yang ada adalah bahwa terjadinya dependensi teori, ya, misalnya oleh Andre Frank. Dia mengatakan bahwa teori ketergantungan itu membuat negara-negara yang baru merdeka itu menggantungkan hidupnya dari negara yang kaya yang menanam modal asing. Jadi kita seperti tergantung, tidak bisa berdiri di kaki kita sendiri. Sementara di sisi lain, kapitalisme atas nama pembangunan itu adalah alat pembangunan dunia selatan yang tidak menyejahterakan masyarakat atau rakyatnya, namun menjadi alat untuk memperkaya diri dari negara-negara maju dan memperkaya elit masyarakat setempatnya atau orang-orang elit yang ada di sekitar perusahaan itu. Jadi alih-alih mereka menanam modal asing untuk membangun negara yang mereka tujui itu, tetapi sebaliknya sebetulnya mereka memperkaya dirinya sendiri. Itulah yang dimaksudkan oleh Andre Frank, bahwa kita tergantung akhirnya, tergantung kepada negara maju. Sehingga Fernando Cardoso misalnya menuntut
perlunya pembebasan karena pembangunan yang dilakukan tidak efektif dan tidak efisien. Dari pendapat Cardoso ini, lalu kemudian muncullah teologi pembebasan yang dimotori oleh Gutierrez dan kemudian oleh teman-temannya yang lain, yang meminta bahwa perlu pembebasan dari pembangunan karena pembangunan yang dilaksanakan itu tidak efektif dan tidak efisien. Karena apa? Karena tidak menyejahterakan rakyat dan sebaliknya hanya memperkaya negara-negara maju dan memperkaya elit masyarakat setempatnya. Nah, jadi kritik tajam itu ditujukan kepada pembangunan itu, khususnya orang-orang yang bermental developmentalistik. Karena pembangunan yang dilakukan tidak bersifat go green, tidak bersifat green, hijau, karena tidak peduli terhadap lingkungan hidup. Malah terjadi penggusuran masyarakat dari tanahnya. Tanah adat atau tanah leluhur diserobot begitu saja atas nama pembangunan, hutan ditebang demi pembangunan. Penggunaan bahan-bahan pestisida atau kimia demi mempercepat hasil panen juga sangat merusak perkembangan tumbuhan karena dia bertumbuh tidak secara alamiah. Jadi padi yang seharusnya tumbuh misalnya 6 bulan baru kita panen, sekarang dipercepat 3 bulan kita sudah panen. Jadi padi itu bertumbuh tidak secara alamiah tetapi dipaksa oleh manusia untuk bertumbuh dalam konsep manusia. Artinya supaya dia berguna dan cepat dipakai. Atau contoh lain misalnya ayam broiler. Ya, jadi kita mempercepat ayam itu supaya dia bertumbuh, supaya dia berkembang. Dan 1 bulan kemudian kita sudah bisa menikmati hasilnya. Jadi kita tidak lagi membiarkan ayam itu bertumbuh secara kodrati menurut kodrat ayam itu. Tapi kita mempercepatnya menurut kemauan kita manusia. Ya, jadi disitulah yang kemudian menuntut sebuah perubahan sebetulnya sikap dari kita. Jadi development atau pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan yang melulu bersifat antroposentrisme. Artinya pembangunan itu melulu dilihat dari sudut pandang manusia, apalagi dari sudut kegunaan manusia yang sangat bersifat ekonomis. Lalu tidak memperhatikan pembangunan yang holistik, pembangunan di mana alam ini mesti juga diperhatikan kelangsungan hidupnya. Jadi pembangunan harus green, harus hijau, harus memperhatikan alam semesta ini. Jadi pembangunan harus bergandengan tangan dengan perasaan ekologis. Ya. Dunia Selatan menuntut perasaan ekologi yang mereka sebut ecological sensitivity. Artinya pembangunan itu harus memperhatikan rakyat miskin dan masyarakat lokal. Yang kedua, pembangunan itu harus memperhatikan kelestarian alam semesta. Yang ketiga adalah membiarkan pertumbuhan itu muncul atau berkembang secara natural. Yang keempat adalah kemampuan bumi untuk menampung pembangunan dan digunakan sumber daya alamnya. Jadi kalau kita membangun, kita harus memperhatikan kemampuan bumi itu untuk digunakan sebagai penampungan pembangunan. Tapi juga harus diperhatikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya untuk digunakan, tapi kita memperhatikan kemampuan bumi itu. Jadi harus memperhatikan apa yang kemudian di dalam kehidupan kita bernegara di Indonesia kita sebut AMDAL. Harus memperhatikan betul-betul analisa dampak lingkungan yang dihasilkan oleh sebuah pembangunan.
Di banyak tempat di negara selatan kemudian mereka memperkenalkan metode pembangunan atau juga terutama di dalam pertanian yang mereka sebut metode SALT, Sloping Agricultural Land Technology. Jadi sebuah teknologi atau pertanian yang memperhatikan sistem terasering, juga memperhatikan kemampuan dari bumi untuk bercocok tanam, ya, atau untuk melakukan pertanian atau perkebunan di atasnya. Baik, itu persoalan pertama, ya, yang muncul di dalam persoalan dari Saud dari selatan, ya. Jadi ekologi dan pembangunan. Singkatnya adalah bahwa pembangunan harus memperhatikan ekologi, juga memperhatikan alam semesta yang ada di sekitarnya, masyarakat yang melingkupi atau tinggal di daerah situ, dan juga kemampuan dari alam semesta untuk dipakai untuk pembangunan di tempat itu. Yang kedua adalah garis selatan atau kutub selatan atau negara-negara selatan menuntut pembebasan, ya. Jadi persoalan kedua adalah ekologi and liberation. Tokoh utama yang meletakkan ekologi sebagai bagian dari pembebasan atau teologi pembebasan, liberation, ini adalah Leonardo Boff. Dua karyanya yang menyangkut ekologi adalah Ecology and Liberation, dan buku kedua adalah Cry of the Earth, Cry of the Poor. Ya, jadi dia menyamakan, mengidentikan bahwa tangisan dari bumi adalah tangisan juga orang miskin. Atau juga boleh dikatakan tangisan orang miskin adalah tangisan dari bumi itu sendiri. Jadi Boff mengeritik persoalan pembebasan dari sudut pandang ekologi, khususnya karena hutan-hutan Amazon telah dibabat habis demi pembangunan. Jadi Boff bicara mengenai pembebasan alam semesta ini dari kerakusan manusia, berangkat dari persoalan yang ada, yakni persoalan di depan matanya. Jangan lupa Boff ini orang Brasil, dan hutan Amazon ini ada di Brasil, dan hutan ini betul-betul telah dibabat habis atau telah dibabat demi pembangunan. Sekedar untuk memperlihatkan hutan Amazon yang saya dapat dari Google ini coba lihat dari benua selatan ini, itu hanya sebagian saja yang akhirnya hijau, yang lain itu sudah gundul, ya, sudah rusak. Jadi data kerusakan hutan Amazon itu dari tahun ke tahun makin meningkat, ya. Deforestasi di Brasil itu Amazon itu sangat masif, ya. Gambar ini memperlihatkan bagaimana angka-angka yang tertinggi itu tahun 1975 dan 2002, ya. Dan kerusakan hutan Amazon ini juga salah satu pemicu adanya gerakan teologi pembebasan di Amerika Selatan. Ini penyebab kerusakan, ya. Penyebab deforestasi di Brasil, Amazon itu sekian, ya. Ada untuk lodgingnya sekian persen, small agriculture, dan yang paling banyak adalah cattle ranching, ya. Jadi 65%, ya. Jadi kerusakan itu ditentukan atau dibuat oleh manusia. Jadi pembangunan itu menurut Boff atau menurut Selatan adalah pembangunan membutuhkan perasaan etika ekologis, yakni penghargaan terhadap hak kosmik. Jadi pembangunan harus memperhatikan hak kosmik, karena kosmos itu mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri yang patut dihormati. Itu yang tadi sudah saya sebutkan atau juga dipromosikan oleh Deep Ecology atau juga dari utara, Local Wisdom from the North, itu adalah bahwa setiap makhluk mempunyai intrinsic value,
Ya, setiap benda mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri yang harus dihormati. Maka Bob mempromosikan mental ekologi karena bagi dia kita berada dalam satu planet yang sama. Maka mental itu dimulai dari kesadaran akan kehidupan bersama, conviviality, kehidupan bersama sesama ciptaan. Jadi Bob juga menggarisbawahi pendapat dari Leopold atau juga dari Sardang, Naes atau Fox yang sudah kita lihat minggu lalu, bahwa akhirnya kita harus mempunyai creation spirituality. Kita harus mempunyai spiritualitas hidup sebagai anak ciptaan, sesama anak ciptaan. Jadi menghormati alam adalah sebuah desakan yang harus muncul di dalam kehidupan bersama ini, terutama harus kita sadarkan diri kita sendiri bahwa kita hidup bersama dengan makhluk lain. Maka bagi Bob, tuntutan pembebasan harus diperluas. Option for the poor includes option for the most threatened of other beings and species. Jadi pilihan terhadap orang miskin harus memasukkan atau termasuk di dalamnya juga adalah pilihan untuk segala spesies yang lemah dan yang betul-betul miskin karena manusia. Ya, jadi kita tidak hanya memilih manusia, option for the poor, tetapi option juga for the other beings and species. Maka tuntutan etika menurut Bob itu adalah bahwa kita manusia harus menjalankan tugas kita sebagai manusia dengan, atau kita harus hidup sebagai manusia dalam kebersamaan kita dengan seluruh alam ciptaan ini. Maka harus terjadi saling menghormati atau penghargaan terutama dari manusia kepada makhluk yang lain. Jadi etika dimulai dengan menghargai makhluk yang lain. Kebutuhan standar dari manusia menurut Bob memang harus dipenuhi. Sandang, pangan, papan, namun tidak boleh mengorbankan spesies lain secara berlebihan. Artinya kita boleh menggunakan sumber daya alam untuk sebuah kehidupan bagi manusia, untuk sebuah nilai yang lebih. Namun penggunaan itu tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan itu berarti kita mengorbankan spesies lain. Kesamaan dan perbedaan setiap orang perlu dihargai. Termasuk di dalamnya penghormatan terhadap alam sekitarnya yang menjadi kekayaan dari masyarakat setempat. Penggunaan sumber daya alam harus disertai oleh usaha pelestarian alam dan menjaga keutuhan ciptaan. Jadi itu yang menjadi konsep pikiran dari Leonardo Boff yang mewakili boleh dibilang seluruh konsep dari Amerika Selatan. Yang ketiga adalah Ecology and Indigenous Theology. Indigenous Theology adalah teologi yang merefleksikan keadaan umat yang disebut dunia keempat, terutama dari suku-suku atau masyarakat asli atau dari agama asli yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu. Konsep utama dari indigenous people adalah identifikasi diri mereka dengan alam. Jadi seperti sudah kita lihat yang lalu, agama asli atau orang asli atau kebudayaan asli selalu melihat dan mengidentifikasi diri dengan alam. Bahkan melihat yang transenden itu tidak di dalam konsep historis,
tetapi di dalam konsep creation, di dalam konsep space. Artinya yang transenden itu hadir di dalam alam. Dan karena itu, mereka menghormati alam sekaligus juga mengidentifikasi diri dengan alam dan bersatu dengan alam karena mereka meyakini bahwa alam itu adalah mother, ibu. Bahwa alam itu adalah kekuatan, power. Dan sekaligus juga alam itu adalah pemberi kehidupan. Maka pada umumnya indigenous people atau kebudayaan asli atau agama asli melihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan dari alam. Maka mereka sangat menghormati alam karena ya, alam itu memberi kehidupan. Mereka berasal dari alam. Hidupnya yang terbangun dari dan untuk alam menempatkan mereka kadang-kadang dalam bahasa kita sebut primitif. Dan ini adalah kesalahan mendasar dari pemahaman antropologis kita manusia modern yang menganggap diri modern. Segala sesuatu yang kita lihat yang berhubungan dengan alam, apalagi orang-orang yang mengidentifikasi diri dengan alam, kita anggap ini manusia primitif. Taruhlah suku-suku, misalnya banyak suku-suku di Indonesia, atau masih ada beberapa suku-suku di Indonesia, yang hidup di dalam alam, yang hidup bersama dengan alam, tinggal di dalam hutan. Lalu kita menganggap mereka suku primitif. Ini adalah kesalahan mendasar dari kita yang melihat mereka sebagai primitif. Padahal mereka sedang melakukan hidupnya dengan mengidentifikasi hidupnya dengan alam. Jadi mereka menyatukan diri dengan alam. Indigenous culture mengajarkan bahwa Allah atau yang transenden tidak mewahyukan dirinya dalam sejarah dan waktu, melainkan mewahyukan diri dalam ciptaan. Jadi yang transenden itu atau yang kita sebut Allah itu ada di dalam ciptaan. Ada di dalam ruang yang mereka mengerti. Ada di dalam tempat, place yang mereka mengerti. Jadi Allah itu tidak jauh, tapi Allah itu ada di dalam kehidupan mereka. Dengan melihat pohon, dengan melihat tumbuhan yang lain, dengan melihat hewan, mereka meyakini bahwa yang transenden pun hadir di dalam diri yang mereka lihat itu. Konsekuensinya adalah bahwa setiap benda atau komponen itu bersifat personal. Artinya ada kekayaan dirinya, eksistensi dirinya yang patut dihormati karena dia adalah pribadi yang ada dan karenanya harus dihormati. Sehingga juga dari belajar dari indigenous people ini, kita pun juga belajar tentang creation of spirituality. Jadi atau spirituality of creation. Jadi kita juga belajar bagaimana kita melakukan atau hidup kita itu berdasarkan alam. Tuntutan etika lahir dari kesadaran bahwa semua berasal dari ibu yang sama, dari bumi. Dan bergerak dalam daur kehidupan yang mereka sebut circle of creation. Dari sini mungkin juga muncul konsep berpikir dari indigenous culture atau agama asli atau penduduk asli yang melihat akhirnya adanya daur kehidupan, misalnya dengan konsep mereka reinkarnasi. Atau daur kehidupan adalah misalnya kita manusia makan daun-daunan. Nah, kalau kita mati, kita dikuburkan di dalam tanah supaya tumbuhan yang ada di dalamnya
bisa mengambil lagi kehidupan yang datang dari diri kita. Jadi kita memberikan juga kehidupan kita kepada alam. Itu yang muncul sebagai sebuah pengertian tentang circle of creation. Bahwa daur kehidupan itu harus terjadi di alam ini. Jadi bukan hanya alam yang berkorban demi manusia. Kita pun juga manusia harus berkorban demi alam ini. Baik, ini pemikiran-pemikiran yang muncul dari dunia selatan yang kita sebut local wisdom from south. Ya, jadi konsep-konsep berpikir mereka, bagaimana mereka memikirkan alam. Ya, jadi yang pertama tadi kita sudah lihat mengenai ecology and development. Yang kedua kita sudah lihat ecology and liberation. Dan yang ketiga adalah kita sudah lihat ecology and ingenious theology. Semuanya akhirnya bermuara kepada penghormatan terhadap alam ini. Nah, yang beda adalah bahwa yang dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita lihat, terutama dari North, bahwa South ini tidak menekankan soal harmoni. Kalau North atau semua agama asli yang lain yang sudah kita lihat menekankan soal harmoni dengan alam. Tetapi dari South ini menekankan atau tidak menekankan itu, tetapi menekankan sebuah bentuk lain, yaitu penghormatan terhadap alam ini, karena alam ini adalah tempat hidup kita bersama. Conviviality, ya, jadi kita hidup bersama. Con itu artinya bersama, dari kata cum, ya, bersama. Lalu viviality, hidup. Jadi kita hidup bersama di dalam alam ini. Itu yang kuat dari South, ya. Yang kedua adalah bahwa bagi dunia selatan, pembebasan itu bukan hanya pembebasan manusia. Pembebasan itu bukan hanya membuat manusia dibebaskan, tetapi juga alam ini harus dibebaskan. Alam ini juga harus, terutama bumi ini juga harus dibebaskan. Ini garis pemikiran dari local wisdom from the South, dan moga-moga menolong Anda untuk menjadi lebih mengerti tentang pemahaman-pemahaman yang ada dari dunia selatan. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan minggu depan kita akan belajar dari benua lain, yaitu local wisdom from East, ya, dari Asia khususnya. Kita akan belajar bagaimana mereka memahami persoalan ekologi ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan, dan terima kasih atas perhatian Anda.